bisa melewati setiap musim kehidupan kami. Kami tahu itu karena Tuhan, bukan karena kuat kami Bapa, tapi karena kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Dalam hari ini kami beri hati kami, kami beri sembah kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini rasa syukur kami Bapa, hanya di dalam
Yes,
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Oh Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Oh Bapa yang tetap setia. Sampai hari ini Kau masih menyertai kami. 1 bulan lebih kami akan meninggalkan tahun ini. Ketika kami dalam ketakutan, ketika kami dalam kekhawatiran, ketika kami dalam kegelisahan, Kau hadir dan Kau berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Tenanglah aku ini, jangan takut. Terima kasih. Perkataanmu meneduhkan seluruh badai yang mengamuk dalam hidup kami. Perkataan firman-Mu meneduhkan seluruh gelora dalam jiwa kami. Perkataan firman membuat kami nyaman. Perkataan firman-Mu membuat kami tenang. Firman-Mu adalah jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu meneguhkan, menolong, memberkati kami. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama mari katakan amin. Salam. Tuhan baik, amin. Kita akan mengakhiri tahun ini 1 bulan lebih lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Tuhan masih ada bersama kita, amin. Murid-murid ketika mengalami persoalan itu waktu perkataan Yesus bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Murid-murid tidak percaya bahwa Yesus ada sama-sama mereka, masih ketakutan. Kadang-kadang kita dibawa dalam proses itu. Amin. Ya. Kadang-kadang kita dibawa dalam situasi-situasi seperti itu. Tapi kadang-kadang perkataan Tuhan itu bisa membuat kita nyaman, kita tenang. Amin. Semua gelora, semua badai yang menghantui kita, semua keadaan kondisi yang membuat kita gelisah, tapi Yesus bilang begini, tenanglah ini aku, jangan takut. Perkataan itu cukup buat kita. Amin. Saya mendorong semua jemaat dan semua pelayan hamba Tuhan terus memperbesar kapasitas. Terima kasih buat hamba Tuhan atau para pelayan yang mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab untuk mengajar, memuridkan orang lain. Tuhan sedang mempersiapkan dan memperbesar kapasitas. Amin. Iya. Melakukan apa yang bisa dilakukan. Iya. Harus lakukan itu semua. Kita lihat Lukas pasalnya yang ke-10. Saya akan bicara tentang Tuhan memperbesar kapasitas. Kadang Tuhan mau memperbesar kapasitas itu lewat sebuah proses. Para murid disuruh pergi mendayung duluan. Lalu jam 3 subuh Yesus datang. Berapa jam mereka melawan angin, sakal angin yang berlawanan. Saya merenungkan ayat ini, kan hari sudah gelap. Setelah orang banyak itu Yesus berdoa 5 roti 2 ikan lalu diberi makan.
Lalu orang banyak itu entah jam 7 malam atau jam 8 malam, sudah hari, sudah malam, sudah gelap, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Alkitab tidak menjelaskan jam berapa hari itu jamnya, tapi Alkitab menulis hari sudah malam, mereka harus pulang. Lalu Yesus menyuruh para murid menyeberang di Matius pasal 14. Yesus menyuruh para murid menyeberang duluan. Kamu ke Betsaida, nanti aku akan menyusul. Yesus harus naik ke gunung, lalu Yesus harus berdoa sendirian di sana. Mengapa Yesus sedang memuridkan para murid, Yesus membawa mereka langsung terjun dalam pelayanan? Ada bagian di mana Yesus sedang mendidik mereka untuk menghasilkan sebuah proses pemuridan, untuk memperbesar kapasitas para murid. Amin. Iya, memperbesar kapasitas itu tidak bisa di tempat yang tenang, tidak bisa tanpa ujian. Memperbesar kapasitas itu harus di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah. Daud dilatih untuk Tuhan memperbesar kapasitasnya, harus bermain dengan serigala yang buas. Waktu tanggung jawab yang dipercayakan oleh Isai ayahnya kepada Daud, 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya dia harus menggembalakan. Kadang-kadang serigala yang buas datang untuk menerkam 2-3 ekor kambing domba itu. Dia harus menangkap lalu mencabik-cabiknya. Tuhan memperbesar kapasitas seorang murid, kapasitas seseorang dalam hal rohani. Tuhan harus izinkan masalah. Tidak bisa di tempat yang tenang dihasilkan kapasitas itu. Amin. Iya. Seorang murid harus ada di tengah-tengah tantangan. Tidak bisa salahkan begini, Tuhan, apakah saya melayani Tuhan harus ada masalah? Harus melewati tantangan itu. Waktu Daud tiba di medan pertempuran, waktu Goliat mulai mengolok-olok, dia mulai taruh bekalnya, lalu dia pamit tentang diri sama orang Israel. Saya takut sama Goliat, saya pulang dulu ya, saya pamit. Masih ada 2-3 ekor kambing domba milik ayahku sebagai tanggung jawabku. Nah, dia berkata, siapakah dia? Orang yang tak bersunat itu, yang berani-beraninya mencemooh barisan alai Israel. Tuhan mau memperbesar kapasitasnya, Tuhan latih dengan serigala buas dulu, baru Tuhan bawa dia ke medan pertempuran. Jadi waktu lihat orang kerasukan, jangan cepat-cepat pulang. Doakan dia. Jangan langsung telepon pastor rondanya. Kalau bisa cepat 10 menit tiba di sini. Ada orang di sini kerasukan. Jangan doakan dia. Amin. Ya, kita lihat Lukas pasal 10. Pasal 16 ayat 10 dan 11. Dengan cepat Lukas pasal 16 ayat 10 dan 11. Lukas pasal 16. Semua sudah, amin? Ya, kita baca 3, 2, 1. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Barang siapa setia. Dalam bahasa asli kata setia itu dibilang pistos, faithful, bahasa Inggrisnya, dapat dipercaya. Orang yang setia, yang bisa dipercaya, diberikan tanggung jawab. Dalam dunia kerja juga, orang malas masuk kantor, tidak mungkin pimpinan mempercayakan dia jabatan. Tidak akan mungkin. Itu ukurannya Alkitab. Orang yang malas lalu dipercayakan tanggung jawab di gereja itu tidak mungkin. Kemarin ada bapak yang lapor, mau kalau bisa saya terlalu sibuk di kantor,
Kalau bisa saya jangan dikasih kepercayaan. Saya bilang lihat murid-murid Yesus cari orang sibuk semua. Dan banyak orang beralasan tidak mau melayani di gereja karena kesibukan di kantor. Ya, Petrus dan Andreas, mereka lagi tidur-tiduran di kamar, lalu ongkang-ongkang kaki, lalu Yesus datang keluar dari jendela daripada bermalas-malasan ikut saya. Nah, ada orang pemalas Yesus mau pakai. Matius pemungut cukai hari-hari ke kerja, pergi tarik jaring jalannya bersihkan, lalu malam harus pergi jaga sampai pagi. Petrus dan Andreas. Nah, ada orang malas-malasan Tuhan pakai. 12 murid itu orang yang beraktivitas, orang yang rajin, orang yang bekerja. Tidak ada yang tidur-tiduran bermalas-malasan daripada kau tidur-tiduran bermalas-malasan. Mari sini Tuhan. Tidak ada, Yesus tidak mau orang malas. Tidak ada. Seorang murid harus rajin. Amin. Karena apa? Orang yang mau dipercayakan, orang yang harus setia. Dapat dipercaya dan setia. Pengertian lain pistos itu orang yang menunjukkan kesetiaannya, orang yang melaksanakan dengan setia tugas dan perintah pimpinan, orang yang menaruh kepercayaan kepada janji-janji Allah, orang yang setia melaksanakan perintah. Daud waktu disuruh ayahnya gembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya, dia tetap setia. Ketaatan itu yang membuat Allah di sorga tertarik. Orang yang setia ini yang membuat Allah di sorga tertarik. Waktu Saul melakukan kesalahan, Allah tidak kehabisan stok, tidak kehabisan pemimpin. Dia tahu Daud ada. Amin. Ya. Untuk memperbesar kapasitas murid-murid harus disuruh Yesus harus pergi melakukan pelayanan sendiri. Lukas 10 ayat 17. Coba kita lihat Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. 3, 2, 1. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Amin. Ya. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya yang sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Amin. Iya. Untuk memperbesar kapasitas, Yesus kadang melatih para murid. Di ayat ini waktu Yesus menyuruh mereka mendayung itu melawan angin sakal. Berapa jam itu? Bayangkan kalau dari jam 7 malam sampai jam 3, hitung berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 jam. Atau Danau Galilea sama hampir secara geografis sama dengan Danau Sentani. Dari Gerasa ke menyeberang ke itu kan hanya 11 saja seberang saya. 1-2 jam tidak sampai juga. 1 jam bisa sampai. Tapi waktu mereka mendayung 16 jam. Itu lawan arus. Tiba-tiba Yesus datang. Rata ayat ini ditulis, ayat 14 ditulis. Ayat 8-nya kan Yesus meneduhkan badai. Tenang, diam.
Mereka masih belum percaya. Markus 4 kan ditulis dalam Matius 8 juga tentang angin ribut diredahkan. Dan setiap pasal kan referensinya di ayat kitab berikutnya, kitab lain. Markus 4, tapi di Matius, kitab Matius 8, angin ribut diredahkan. Angin ribut baru diredahkan terus pasal 14, Yesus berjalan di atas air. Ini murid-murid belum percaya. Dan memang secara manusia bisa ya Yesus jalan di atas air, melawan hukum alam. Dia Tuhan yang bisa menaklukkan alam, sebab dia Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Sebab dia Kurios, penguasa tunggal. Amin. Hanya Yesus yang bisa menaklukkan alam. Alam saja bisa ditaklukkan, apalagi badai yang sedang mengamuk dalam hidup. Amin. Ya karena itu Tuhan harus izinkan proses. Yang memuridkan, silakan memuridkan terus. Mengajar orang lain, mengajar orang lain. Hasilkan murid dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Yesus waktu datang lalu bilang begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Para murid belum puas, masih ketakutan. Petrus bilang, kalau memang kau guru, suruh aku jalan di atas air. Nah, kadang-kadang belum percaya. Orang yang setia itu orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Daud waktu dipercaya oleh bapaknya, itu nilai sebuah tanggung jawab dan kesetiaan dan sebuah kepercayaan. Lalu Allah memperhitungkan itu. 1 Samuel pasal 17, Daud sebelum tiba di medan pertempuran, waktu Goliat mulai tantang barisan Allah Israel, Daud datang menghadap Saul seperti ini. Hambamu ini sering menangkap serigala lalu mencabik serigala. Saul tidak percaya. Tidak percaya. Mana mungkin kau masih muda pergi menghadapi Goliat yang sudah sering berperang. Dia bilang, hambamu ini sering dan sudah melakukannya. Saul lupa bahwa kehadiran Daud di istana. Dia main kecapi. Hadirat Tuhan itu roh jahat pergi. Pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat kita akan menaklukkan siapa yang jadi Goliat di hadapan kita. Amin. Iya. Tuhan memperbesar kapasitas itu. Tuhan membuat Daud, Tuhan membuat para murid yang sering mengalami lawatan Tuhan. Itu penting. Daud waktu makasih makan 2-3 ekor domba milik ayahnya, dia ketemu Tuhan, meraih kecapinya lalu mulai nyembah Tuhan. Maka ketemu Tuhan. Suatu ketika Tuhan utus Samuel datang mengurapi dia. Pengurapan itu penting. Pengurapan itu yang membuat dia berhasil. Amin. Tuhan mau memperbesar kapasitas, ketaatan dan kesetiaan dan tanggung jawab dan bisa dipercaya itu. Itu nilai-nilai penting untuk Tuhan memperbesar kapasitas. Hari ini banyak orang kehilangan kapasitas. Kadang banyak orang berpikir, saya tidak butuh pendampingan atau pemimpin rohani. Samuel waktu datang merapi Daud, hari itu Daud tidak langsung berkuasa di istana raja. Tidak. Tuhan harus proses. Dia harus dikejar oleh Saul. Tuhan mau memperbesar kapasitasnya, harus lewat ujian. Hari ini apa yang menjadi ujian? Allah sedang pakai alat itu untuk memperbesar kapasitas. Amin. Ya. Allah akan pakai.
pelayananmu kau mau lihat Tuhan sertai, lewati prosesnya. Jangan lari. Padang gurun harus dilewati. Amin. Sebab di tengah-tengah padang gurun juga ada Tuhan. Amin. Ya. Ada Tuhan. Bukan tidak ada Tuhan, ada Tuhan di sana. Tuhan masih ada, masih setia. Amin. Ya. Saya tertarik sekali dengan kata ini, tenanglah aku ini. Tuh Musa mau diutus Tuhan dari padang penggembalaan, lalu Tuhan datang berjumpa dengan Musa, lalu Tuhan bilang, kau akan kuutus pergi selamatkan bangsa. Musa dia bertanya sama Tuhan seperti ini. Kalau orang Israel bertanya, siapa namamu? Tuhan bilang begini, kasih tahu orang Israel, aku adalah aku. Tuhan bilang itu namanya, aku adalah aku. Artinya begini, selain Tuhan tidak ada Tuhan yang lain. Amin. Tuhan tidak akan pernah menurunkan kuasanya, Tuhan tidak akan pernah menurunkan derajatnya, Tuhan tidak pernah tergantikan posisinya. Kita nyembah atau tidak, dia tetap Tuhan atas semesta. Iya. Hari ini kau menyembah dia, dia tetap Tuhan. Kau tidak menyembah dia, dia tetap Tuhan. Sebab dia ada dengan sendirinya, dia tidak diciptakan, dia kekal sampai kekal. Dia Tuhan yang adalah roh, yang tidak ada wujudnya. Makanya waktu Musa dia bertanya, orang Israel kalau bertanya siapa namamu, dia bilang, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Aku ada sejak dulu, aku ada hari ini, aku juga ada sampai kekal. Dia Tuhan, penguasa satu-satunya. Itu namanya. Makanya Yesus waktu tampil, waktu murid-murid ketakutan, dia bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Karena Tuhan pernah memperkenalkan nama itu kepada Musa. Coba kita lihat ayatnya. Keluaran 3:14. Sudah semua? Keluaran 3 ayat 1 kita baca dulu. Ayat 1 baru kita akan lihat ayat 14. Ayat 1, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 14. Ini ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini Tuhan memperkenalkan namanya. Musa dia bertanya, harus saya jawab seperti apa? Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah ini, Allah menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan atas semesta. Amin. Jadi hari ini mungkin dalam pandangan orang tidak terhitung, tapi ketika Tuhan urapi hidupmu, Tuhan perbesar kapasitasmu, engkau orang yang dipercaya oleh surga. Amin. Iya. Ketaatan, kesetiaan itu nilai utama. Tuhan memperbesar kapasitas. Kadang ada hal-hal yang sedikit aneh Tuhan pakai. Tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya, tidak ada.
Yusuf, pembantu rumah tangga, ada hubungannya dengan pemerintahan di Israel, jadi perdana menteri. Tidak masuk di akal toh. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan membuat apa terserah dia toh. Amin. Ya, itu Tuhan. Musa dia biasa menggembalakan kambing domba, Yitro mertuanya. Suatu ketika Tuhan datang menampakkan diri kepada Musa. Semak belukar terbakar dulu. Lalu Musa bergegas mendekati. Kenapa semak belukar itu terbakar? Tuhan bicara, Musa, tempat di mana kau berdiri itu kudus. Tanggalkan kasutmu. Tuhan tahu Musa baru bunuh orang di Mesir, tangannya penuh darah. Tuhan bilang, tanggalkan kasut. Masa lalu, bersiaplah, aku mau pakai hidupmu. Aku mau memutuskan kepada bangsa. Musa bingung atas panggilan itu. Semua orang yang jadi murid pasti dipanggil oleh Tuhan. Amin. Amin. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Ya. Ini gembala kambing domba, Tuhan mau pakai jadi nabi yang besar buat bangsanya. 10 tulah Musa yang hadirkan toh. Iya. Musa langsung berbicara dengan Tuhan. Musa punya masalah, punya kesalahan, punya. Mantan nabi jadi nabi besar. Saya pernah khotbah dengan tema itu di Indonesia. Orang bunuh, jadi pembunuh kan jadi nabi toh, narapidana toh, tapi jadi nabi besar. Saya waktu itu tanya mahasiswa Uncen begini, bisakah seorang pembunuh Tuhan pakai mereka? Tidak mungkin, saya bilang bisa. Alkitab menceritakannya. Alkitab dengan gamblang menceritakan semua orang dengan latar belakangnya. Itu yang kita senang dengan Alkitab. Tuhan itu hebat. Pakai seseorang, Tuhan tulis masa latar belakangnya, Tuhan juga tulis tentang masa depannya. Amin. Iya. Musa bilang tidak mungkin. Kadang-kadang dalam panggilan itu Musa menolak, Harun Tuhan pakai. Dan tidak. Musa dia bilang, saya ini gagap Tuhan. Saya tidak bisa berbicara, saya tidak fasih berbicara. Tuhan bilang, aku yang menciptakan lidah. Amin. Iya. Ada yang hari ini tidak bisa bicara Injil, masih tutup mulutnya, belum bisa bersaksi. Tuhan buat bisu baru. Yang gagap saja Tuhan bilang begini, aku yang ciptakan lidah. Amin. Musa mau Tuhan pakai Harun saja, Harun pintar bicara. Pakai saya punya kakak saja. Tuhan bilang tidak. Kalau Tuhan mempercayai seseorang, Tuhan tertarik dengan orang itu. Amin. Walaupun kau punya kekurangan dan keterbatasan, walaupun kau punya masa lalu, tapi Tuhan akan percaya. Karena apa? Tuhan tahu tentang hidupmu. Tuhan tahu engkau ada dalam blueprintnya Allah. Kau ada dalam rancangan bangunnya Allah. Allah akan pakai hidupmu. Hari ini mungkin engkau tidak mengerti, tapi semakin engkau berjalan tanpa engkau mengerti terus bergerak ikut Tuhan, engkau akan mengerti nanti Tuhan sedang menyertai saya. Abraham waktu dipanggil, dia tidak banyak protes, tanya Tuhan, kasih dari saya tidak tahu, dipanggil keluar dan kasih menuju kanan. Tapi Alkitab berkata, dia berjalan ikut Tuhan, dia taat tanpa dia mengerti, dia tidak pernah protes Tuhan, dia ikuti maunya Tuhan. Amin. Musa waktu dipanggil, kalau orang Israel bertanya siapa namamu, Tuhan bilang aku adalah aku. Kasih tahu, akulah yang mengutus aku kepadamu, kepada mereka. Tuhan memperkenalkan namanya. Aku adalah aku. Artinya selain Tuhan tidak ada lagi.
Amin. Tuhan itu yang kita sembah. Dia ada sampai hari ini. Dunia ini akan habis, dia tetap ada. Dia tetap. Makanya dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Dia akan pakai hidup. Sedang pakai. Dia yang sedang mendorong. Terus bergerak maju. Terus bergerak. Kau sedang bergerak dengan Tuhan. Hari ini, kalau kau sedang mendoakan orang, belum ada perubahan, doakan terus. Tuhan pasti bekerja. Amin. Ya. Ketaatan dan kesetiaan itu merupakan, itu disertai dengan tanggung jawab. Kedewasaan seseorang itu bukan diukur dari segi usia, tapi segi tanggung jawab. Menggembalakan satu jiwa saja itu tidak mudah. Tidak mudah. Memenangkan satu orang saja tidak mudah. Kalau hari ini kau bisa memenangkan satu orang lalu kau menggembalakan lewat komsel atau family altar, itu yang dibilang tanggung jawab. Kedewasaan. Kau sudah bertanggung jawab menggembalakan. Nah, tanggung jawabnya Daud apa? Menggembalakan kambing domba. Nah, Tuhan ukur waktu saya mempercayakan Israel, dia pasti bertanggung jawab menggembalakan. Itu hubungannya. Nyawa binatang disamakan dengan nyawa manusia. Tuhan bilang bangsa yang besar kalau aku percayakan, pasti dia jaga. Dia bertanggung jawab. Dia menggembalakan. Amin. Iya. Hari 5-10 tahun akan datang, hidupmu akan jadi apa saya tidak tahu. Karena Tuhan ini buat sesuatu di luar nalar kita. Kadang-kadang apa hubungannya? Tidak ada. Dan Tuhan mau buat suka-sukanya dia. Iya kan? Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang taruh palem-palem, kain-kain hosana bagi anak Daud. Pemimpin agama Yahudi datang bilang, jangan kau bilang hosana bagi anak Daud. Yesus bilang kalau mereka tidak menyembah, mereka tidak memuji, batu-batu ini akan memuji Tuhan. Artinya begini, siapa saja Tuhan bisa pakai. Amin. Hari ini kalau engkau tidak setia, engkau tidak taat lagi, suatu saat orang di luar sana Tuhan akan pakai lebih radikal. Selalu dalam pelayanan terjadi pergantian pemain. Suatu saat kita ada terdepan, tapi suatu saat kita terbelakang. Ya, kalau kita tulis. Jangan iri kalau suatu saat orang datang dari belakang kalau Tuhan pakai, mereka ada di posisi terdepan. Dipercaya oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam otoritas dan kuasanya, dalam pengurapan. Jangan ini kalau mereka dipakai Tuhan. Di masjid ini kan lagi belajar, lagi menangkap kepekaan dalam rohnya. Bapak-bapak, anak-anak muda, jangan suatu-suatu yang dipakai radikal lalu kita tertinggal. Semua orang yang biasa datang dari belakang kalau serius dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai. Karena kita selalu bilang orang yang terbelakang yang tadinya bisa terdepan, lalu yang di depan suatu-suatu bisa terbelakang. Yesus yang ngomong, proses itu selalu terjadi. Terjadi yang namanya pergantian pemain. Sementara Tuhan sedang mengasah dan mempersiapkan kapasitas dan memperbesar kapasitasmu, terus pertahankan itu. Amin. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara besar. Amin. Bertanggung jawab dalam perkara kecil. Saya merenungkan ayat ini seperti Daud jadi raja. Saya diingatkan Tuhan, dua presiden Amerika itu guru sekolah minggu, dan Tuhan bawa jadi presiden Amerika. Ronald Reagan dan Abraham siapa presiden pertama? Abraham Lincoln. Ya. Guru sekolah minggu. Hari ini dia pimpin pemerintahan, besok hari ini dia mengajar sekolah minggu. Waktu ditanya, kenapa kau masih
melayani anak-anak sekolah minggu, dia bilang, itu sukacita saya karena panggilan saya di situ. Padahal besoknya Senin dia kepala negara. Apa hubungannya guru sekolah minggu dengan presiden Anda? Kalau mau dipikir-pikir ya, tidak masuk di akal toh? Itu yang dibilang hebatnya Tuhan. Setia dalam perkara kecil, lalu Tuhan percayakan perkara besar. Setuju dengan Tuhan ya? Amin. Itu cara Tuhan. Saya waktu baca biografi mereka, seperti tidak masuk di akal. Iya kan? Iya, tidak masuk di akal. Yusuf yang jadi pembantu rumah tangga, lalu suatu saat dia balik memerintah tuannya. Contohnya seperti ini. Pembantu yang saya menggaji dia, suatu saat dia balik perintah saya marah kan tidak? Marah, pembantu saya mau perintah saya kasih gaji ke Yusuf kan statusnya itu budak belian di Mesir. Tapi suatu saat dia balik perintah tuannya, harus taat semua. Saya pemegang otoritas tertinggi di Mesir hari ini. Saya Perdana Menteri. Semua orang ambil gandum harus izin saya, tanda tangan saya. Gandum bisa keluar dari gudang. Tidak masuk akal ya. Pembantu lalu suatu saat balik perintah tuannya. Itu yang dibilang Tuhan perbesar kapasitas. Yusuf salah? Tidak salah, hanya difitnah oleh Tante Poti. Lalu ditangkap, masukkan dalam penjara. Di penjara dia punya kesalahan? Tidak didapati. Lalu dia jadi kesayangan pimpinan kepala penjara. Alkitab tulis, kepala penjara mempercayakan administrasi para raja. Dia belajar administrasi dan pemerintahan di penjara. Ini sebuah proses. Sakit. Dia lewati. Suatu ketika dia menerjemahkan mimpi di depan Firaun dengan hikmat dan pewahyuan Allah. Karena apa? Tuhan berkenan kepada dia. Tuhan percaya sebab dia setia. Amin. Sesuatu Tuhan bahwa dia jadi Perdana Menteri. Kadang-kadang tidak masuk di akal, tapi itu Tuhan. Saya tidak tahu hari ini 5-10 tahun generasi kita akan jadi apa. Terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan setia, itu saja. Amin. Iya. Bapak-bapak tetap melayani. Roda tugas yang diberikan, pasorondanya tetap melayani. Payan, Pak Didit tetap melayani. Amin. Iya. Generasimu, keturunanmu, Alkitab berkata begini, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Iya. Bagian kita masing-masing Allah sudah sediakan. Bagiannya Kristo dan istri, Pak Kristo dan istri Allah sudah sediakan. Bagiannya Ibu Deti Allah sudah sediakan. Amin. Taat saja, dipercaya oleh Tuhan, itu yang penting. Amin. Setia saja. Itu saja. Tuhan akan memperbesar kapasitas. Waktu kapasitasmu Tuhan akan tambah. Kau akan berdiri mulai mengajar dan memerintah. Jangan sombong. Suatu saat akan jatuh. Jangan sombong. Amin. Iya. Waktu jatuh cepat bangkit. Kita berkata 7 kali orang benar jatuh, dia tetap bangun. Amin. Saya percaya tahun 2026 saya akan mendengar banyak orang mengajar. Kelas pemulihan yang akan berdampak. Kita akan hasilkan para pemimpin. Betani Fahoro akan dibuka, lalu para pemimpin yang disiapkan akan melayani di sana. Pak Didit dan para pemimpin pria yang lain akan dipakai Tuhan untuk melayani. Haleluya. Kita di sini bapak-bapak akan dipakai Tuhan akan melayani. Anak-anak muda akan bermain musik, akan melayani. Anak-anak kecil akan menari, akan main tamborin, dan semua akan disiapkan. Tuhan akan perbesar kapasitas. Para bapak-bapak akan dipakai oleh Tuhan. Dan sekarang dipercayakan apa yang
harus dicatat. Saya mengajar kelas baptisan harus dicatat pemimpin. Karena ke depan akan pemimpin saya akan percaya untuk mengajar kelas baptisan. Para pemimpin akan lakukan baptisan. Tidak boleh pelayanan itu dikuasai seorang diri. Yesus, dia Tuhan, dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia menyiapkan 12 murid. Amin? Ya. Makanya saya bilang harus dijadwalkan pemimpin harus kuat pada mengajar. Tidak boleh tidak. Yesus kekurangan pengurapan, kekurangan pewahyuan? Tidak. Tapi Yesus butuh murid. Amin? Iya. Semua harus dimulihkan. Tahun depan kita akan buka somo. Semua harus ikut kelas itu. Amin? Iya. Harus ikut. Semua harus diajar dari begini. Tuhan sudah bawa pemain musik, kita akan sama-sama akan belajar. Saya tahu waktu Tuhan sedang bekerja. Saya akan mengakhiri. Mari kita tetap setia. Amin. Amin. Yes. Ya, tetap setia melayani. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Saya ingat kesaksian saya terakhir. Dulu saya melayani anak jalanan, saya datang ketemu anak-anak di lingkaran, di Saga AB, jalan kaki. Kadang jam 11, jam 12 malam saya jalan kaki ke lingkaran AB dari Waena. Ketemu mereka jam 5 saya jalan pagi pulang ke Waena. Saya berdoa mengucap syukur untuk pelayanan yang semalam saya kerjakan sampai pagi, saya tidur. Siang saya pergi pelayanan. Ketemu satu orang. Yang saya ketemu siapa? Anak jalanan. Teman-teman di GBI waktu itu mereka bilang begini, "Kok kerjakan anak jalan dapat apa?" Saya bilang, "Itu tidak dapat apa-apa." Orang kan pikirnya kan, kadang kita kerjakan pelayanan dapat apa? Jangan pikir itu. Tuhan sediakan. Yes. Amin. Amin. Waktu itu teman-teman GBI dari GBI mereka bilang, "Percuma malam-malam gue jalan kaki pagi ketemu anak jalanan lalu melayani mereka sampai pagi jam 5 gue pulang. Dapat apa?" Sebenarnya masa tidak dapat apa-apa. Tapi hati Tuhan ada di hati saya untuk ketemu mereka. Saya ingat masjid ini kemarin digerakkan Tuhan untuk bagaimana memberi berkat sedikit untuk orang yang susah di jalan. Pergi lalu ketemu orang yang pas, orang tidak punya rumah, satu keluarga di pinggir jalan, dia memberi sedikit berkat. Mereka bilang kami tinggal di jalan satu keluarga. Sebenarnya yang digerakkan oleh Tuhan. Saya datang ketemu mereka lalu pulang jam 5 bersuka cita sekali. Hadir. Setiap malam saya belum jadi gembala belum. Setelah saya pergi ke kota-kota diutus Tuhan, lalu teman-teman bilang begini, "Iya, ketaatan kesetiaan yang kau kerjakan dulu di jalan, sekarang Tuhan terus pergi ke kota-kota." Hari ini kalau kau tidak mengerjakan hal kecil, Tuhan tidak akan pernah perbesar kapasitas. Tuhan akan masa bodoh dengan hidup. 1-2 orang dikerjakan dulu, baru Tuhan akan. Panggungnya di mana? Panggungnya di jalan. Lalu Tuhan nanti suatu saat bawa ke panggung KKR. Tuhan bawa ke panggung di mana? Orang-orang Tuhan yang himpunkan, lalu mereka datang hanya mau dengar kau akan bicara. Kenapa? Kesetiaan itu nilainya sangat mahal. Amin. Amin. Iya. Kerjakan ya Mas Didit. Apa yang Tuhan taruh di hati kerjakan. Bicara tentang Yesus yang Mas Didit alami itu saja. Bagi pengalaman. Amin. Amin. Suatu saat Tuhan akan pakai hidup. Amin. Pelita kalau dinyalakan, ditaruh di bawah gantang. Tapi suatu saat pelita itu ditaruh di atas kaki. Iya. Waktu ditaruh hidupmu di atas kaki diannya Tuhan, engkau siap diutus Tuhan kemana-mana. Amin. Apa untuk menyinari kota? Kalau ditaruh di bawah gantang, hanya komunitas kantormu, keluargamu, komunitas di gerejamu. Tapi suatu saat Tuhan bawa hidupmu jadi pelita untuk taruh di atas kaki dia. Disitulah kota-kota yang lain akan dengar Injil. Lewat siapa? Lewat hidup. Amin. Mau Tuhan perbesar kapasitas? Amin. Mau Tuhan taruh di atas kaki dianya? Amin.
Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang WL maksimalkan WL. Suatu saat Tuhan akan pakai untuk memimpin pujian di kota-kota. Ibadah akbar kagak setia saja. Kalau memang panggilannya WL saja. Kadang-kadang orang belum diutus Tuhan, mereka memaksakan ingin jadi pemimpin. Nantikan Tuhan. Waktu Yosua disiapkan oleh Musa, Yosua tidak pernah berontak, ikut Musa terus. Harun mau jadi pemimpin, lalu orang lepas anting-anting emas, gelang, bikin lembu emas. Waktu saya dengan ibu di kaki gunung itu, lembunya masih ada, masih. Kami ditunjukkan itu lembu emas yang Harun bangun, lalu orang Israel nyembah. Waktu Musa turun 40 hari bawa 2 loh batu, dia tanya Yosua, itu bikin surat apa? Yosua bilang, orang Israel kumpul anting-anting emas, gelang semua, kasih Harun bikin lembu emas, lalu mereka ada menari-nari sembah patung itu, lembu emas itu. Musa marah, Musa hancurkan 2 loh batu itu. Orang Israel jahat sekali. Mereka tidak lihat ke Tuhan turunkan mana dari surga. Tuhan pelihara tanpa mereka berdoa dan meminta. Mereka ini degil dan keras kepala. Dia marah. Dia harus naik bayar harga lagi itu. 40 hari lagi itu. Tapi Alkitab tidak menulis bagian ini itu. Hanya 40 hari itu. Satu kali saja Alkitab tulis. Musa harus bayar harga 40 hari lagi. Kalau tahu gunung Horeb itu dingin sekali. Kami berdiri di kaki gunung saja. Pakai jaket ini. Saya sudah gemetaran kedinginannya. Karena badai gunung itu tusuk ini kita pakai jaket masih dingin. Apalagi naik di puncak. Musa hanya dijaga oleh kemuliaan Tuhan 40 hari, 80 hari dia puasa. 40 hari. Dingin kami di kaki bukit saja, saya sudah tidak tahan. Saya sudah turun dari bis itu gemetar. Itu siang, kami tiba di situ jam 1, jam 2. Siang, panas matahari. Tapi kami masih rasa dingin. Saya pakai jaket turun dari bis dengan ibu. Lalu gayat bilang itu lembu emas itu. Sampai hari ini masih ada. Yang orang Israel waktu Musa, mereka tunggu Musa terlalu lama 40 hari. Musa kesalahannya Tuhan hentikan dia, jangan masuk Kanaan itu karena itu. Karena 2 perkataan firman yang Musa lakukan. Loh, batu yang Tuhan tulis dengan jarinya kan. Terus tidak boleh Musa hancurkan. Musa tidak jaga hadirat Tuhan. Yang kedua, waktu Israel marah minta air, dia pukul batu. Tuhan bilang tunjuk saja. Masalah batu. Terus masalah hadirat Tuhan. Di batu itu saudara Musa harus tunjuk saya karena ada hadirat Tuhan. Waktu Musa pukul, Tuhan teriak dari surga, Musa, kenapa engkau melanggar? Tuhan bilang begini, kau lihat kanan saja sampai di sini. Kau tidak akan masuk kanan. Tuhan harus hentikan. Karena Musa punya masa lalu pernah bunuh orang. Yang Tuhan pikir dia sendiri terlalu emosi bunuh orang Mesir di jalan. Lebih baik Tuhan hentikan dia. Karena dia sudah mulai emosi. Waktu orang Israel haus, teriak minta minum. Sampai hari ini kan batu itu kan keluarkan air. Orang mau muslim, tak Buddha, tak Hindu, datang timba air itu minum, sakit penyakit sembuh. Kami waktu di Yordania pergi dengan ibu. Lalu saya waktu ambil dengan tangan minum, segar sekali. Air keluar dari batu, gunung batu. Kita sudah orang Yordania muslim, kan Yordania negara muslim, mereka sudah kasih atap. Jadi salah satu situs yang kami tiba di situ. Kami tunduk lalu tiba dengan air lalu minum air itu. Yang Musa pukul dengan tongkatnya. Padahal Tuhan bilang hanya tuh tunjuk. Lalu Tuhan bilang Musa, kenapa engkau melanggar? Tuhan bilang sampai di sini. Yosua yang akan melanjutkan kerja. Ketaatan Yosua membuat Tuhan pakai Yosua 2 kali lipat pemberani. Kenapa? Dia ikut sistem pemerintahan yang benar. Yosua tidak pernah pengaruh orang Israel. Musa sudah tidak taat melawan Tuhan. Kita bikin kelompok sendiri. Nah, ada model ini. Dia menantikan waktunya Tuhan pakai dia. Tuhan utus dia. Dia menantikan waktunya pemimpinnya pergi. Sampai hari ini Musa kuburannya tidak ditemukan. Musa diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Waktu kami di sana, saya tanya Gaib, Musa tidak ditemukan kuburannya.
Sampai hari ini orang Israel tidak tahu Musa dikubur di mana. Tapi kesimpulan terakhir Musa juga diangkat hidup. Mau diangkat hidup. Nantikan waktu kedatangan Tuhan yang dipercaya. Amin. Kita tundukkan sebelah kita berdoa. Tuhan pasti memperbesar kapasitas. Hari ini, detik ini, besok, lusa, Tuhan semakin mengasah hidup kami. Tuhan memperbesar kapasitas. Ujian Tuhan izinkan, proses Tuhan izinkan. Tapi kami tahu Tuhan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari menyertai. Proses boleh berjalan, tapi kami tahu Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Tenanglah. Itu perkataan-perkataan yang membuat semua badai dalam jiwa kami sirna. Semua gelora, semua gelombang dalam hati kami akan pergi. Sebab Tuhan hadir ketika kami membutuhkan. Firman-Mu mengokohkan, menguatkan, mengajar. Firman-Mu menghibur. Firman-Mu kuasanya berdaya cipta. Tuhan menolong semua proses yang akan terjadi pada semua umat Tuhan. Pemimpin, para pelayan, para hamba Tuhan jemaat, semua akan diproses. Walaupun ujian dan tantangannya berbeda, tapi kami akan Tuhan proses dan Tuhan akan perbesar kapasitas kami masing-masing. Kapasitas bertambah, pengurapan pun bertambah. Kalau kapasitas bertambah, pengalaman dan pengajaran firman Allah pun bertambah dalam hidup kami. Kami akan jadi pengajar. Selain kami jadi murid, kami juga jadi pengajar buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pelayanan dalam beberapa hari ke depan, pemberkatan nikah yang akan terjadi di gereja dan nikah massal hari Sabtu tanggal 29 jam 2 siang oleh Pemda Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Tuhan berkati kedua hamba-Mu, satu pasangan yang akan diberkati hari Sabtu pagi. Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, kita akan memberikan korban persembahan. Iya, korban persembahan dijalankan.
Tuhan saja untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan perjanjian raja-raja dengan 3 ya. Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianmu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberitakan bangsa-bangsa, mukjizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pewalaan dan otoritas Tuhan ada dalam hidupku, dalam nama Yesus. Firman menjadi pikiran menjadi kenyataan. Berberkat padamu, berikan dan Kami tahu Tuhan hari-hari ini singkat. Kami menjalani hidup dalam dunia ini dengan waktu yang cukup singkat Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, firman Tuhan itu jadi jawaban bagi kami. Tenanglah, aku ini jangan takut. Ini tema 1 tahun ini, tahun 2025 Tuhan. Ada banyak hal yang kami hadapi. Kadang ada air mata, kadang kami berkata kami tidak mampu, tidak kuat. Tapi firman Tuhan itu selalu menjadi kekuatan dan jawaban bagi kami. Kami terus berani melangkah ke depan Tuhan, tanpa menoleh ke belakang dengan pandangan yang terus terarah kepada Tuhan. Terima kasih. Bagi berapa hari kami akan meninggalkan bulan ini dan masuk bulan Desember, mempersiapkan diri kami dalam perayaan Natal Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan bersama dengan kami. Dari Januari Tuhan bersama kami, setiap bulan Tuhan bersama kami, sampai kami akan mengakhiri tahun ini pun Tuhan bersama dengan kami. Kami bisa
bisa kuat itu karena Tuhan. Kami bisa bersuka cita itu semua karena Tuhan. Roh Kudus, kami merindukan Engkau selalu, bahwa kami perbesar kapasitas kami. Semua jiwa-jiwa yang lagi dilayani hari-hari ini, Roh Kudus, kami berdoa urapi kami, sehingga Tuhan, itu adalah buah kami dari pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau orang-orang yang tertanam dalam bait Tuhan. Kami mau orang-orang yang tertanam dalam bait Tuhan. Roh Kudus, buat itu sebelum kami mengakhiri tahun 2025. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam jemaat ini, suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah. Kami berdoa untuk persiapan POS-PI Kaholo, setiap jiwa yang lagi dilayani Tuhan dalam pelayanan Kaholo. Kami berdoa Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan memecahkan patok-patok, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap janda yang ada dalam jemaat ini. Berkati setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya kalau Engkau berkata tenang, itu ada jaminan yang luar biasa yang akan kami alami dari kuasa perkataan tenanglah. Roh Kudus, Kau tahu semua pergumulan jemaat-Mu. Kau tahu keluh kesah mereka. Kau tahu seruan hati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah dari semua jemaat BC Hasetani, ibu-ibu yang mengalami banjir. Roh Kudus, berikan dia penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biar semua jemaat BC Hasetani terus mengalami Tuhan, terus mengalami Tuhan secara pribadi. Roh mereka semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Persembahan yang sudah kami beri, Tuhan memberkati. Kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan menyertai kami. Pelayanan yang akan dilakukan dalam minggu berjalan ini sampai baptisan hari Minggu. Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, berkat yang sudah disediakan Tuhan berkati, kuduskan menjadi kekuatan bagi tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, penyertaan dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengajaran dari Roh Kudus turun atas kita semua malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan